Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lahmatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Qala Allah Ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para ustadz yang saya cintai dan saya muliakan. Hadirin, hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir salat subuh ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Dan Allah senantiasa berikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita ini bisa merasakan kenikmatan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Perkara ini perlu kita usahakan jamaah sekalian, karena tempat seseorang di akhirat, surga atau neraka itu sudah bisa diukur, sudah bisa diprediksi ketika dia menghadapi sakaratul maut. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, seseorang itu akan bisa melihat tempatnya di akhirat, surga atau neraka, itu ketika dia menghadapi sakaratul maut. Tapi orang lain tidak tahu, cuma dia saja yang tahu. Maka itu ada orang yang meninggal menghadapi sakaratul maut itu, wajahnya bercahaya, senyum. Ada orang juga yang menghadapi sakaratul maut, wajahnya menakutkan. Matanya hitam sampai ada kotoran yang keluar daripada duburnya. Ini karena memang dia sudah lihat tempatnya. Nah hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita ini bisa merasakan kenikmatan ketika menghadapi sakaratul maut? Maka salah satu caranya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ila akhir hayat. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah atas keimanannya dan dibuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang-orang seperti ini ketika dia menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan berkata kepadanya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, jangan kamu takut. Alla takhafu dalam ayat ini kata ulama, jangan kamu takut dengan siksa kubur. Sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Bersedih di sini kata para ulama, jangan engkau bersedih dengan apa yang kau tinggalkan, rumah yang kau tinggalkan, harta yang kau tinggalkan, diganti oleh Allah lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bersedih dengan istri yang kau tinggalkan, Allah ganti dengan istri yang lebih cantik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang beriman paling sedikit istrinya di surga itu 72 orang. Jadi insyaallah Pak Ustaz, Pak Iman 72. Kalau Pak Kiai 2.500.000. Ya, karena 2.500.000. Ya, karena imannya lebih tinggi itu 2.500.000 istrinya. Dan semuanya cantik dan keringatnya bau kasturi. Ya. Kalau di sini keringatnya bau terasi. Jadi yang punya cita-cita kawin dua jangan lagi. Stop. Nanti di surga 72 paling sedikit. InsyaAllah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar bahwa ruh yang berpisah dari jasad itu sakitnya seperti kata para ulama seekor kambing yang dikupas hidup-hidup kulitnya kemudian dilepaskan di padang pasir yang panas. Sakit. Yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang sumastaqamu, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril punya sayap kurang lebih dalam satu riwayat 600 sayap. 2 di antaranya berwarna hijau seperti burung turai.
Sayap yang sebelah kanan bergambarkan surga dan sayap sebelah kiri bergambarkan neraka. Orang-orang yang istiqamah taat kepada Allah, ketika dia menghadapi sakratul maut, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, bukakan sayapmu yang sebelah kanan itu. Supaya yang sakratul maut tadi yang taat itu dia melihat nikmatnya surga. Sehingga nanti ketika roh yang dicabut, sedikit pun dia tidak merasakan sakit karena dia asik memandang nikmatnya surga melalui malaikat Jibril yang punya sayap tadi. Ini orang yang istiqomah tadi, keistimewaan itu, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Padahal ruh yang keluar itu sakit sekali. Sampai Nabi juga pernah berdoa, ya Allah pindahkan sebagian sakit umatku padaku saja. Tapi orang yang semua istiqamah itu Allah perintahkan malaikat Jibril, bukakan sayapmu yang sebelah kanan itu. Sehingga dia asik memandang nikmatnya surga tadi, ruh yang keluar sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Untuk memahami perkara ini, ulama menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Juleha dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf. Sering sudah kita dengar, singkat saja sekalian. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, karena gantengnya sehingga Juleha, istri seorang raja pun tergoda olehnya. Dan berita ini terdengar di luar istana. Cerita sudah kita tahu, nanti dibacakan dalam surat Yusuf. Maka wanita-wanita di luar istana mengatakan, ini seorang raja, istrinya seorang raja, masa dia mau maksiat dengan anak piaranya sendiri. Terdengar oleh Juleha, oh mereka belum tahu siapa itu Yusuf. Kalau mereka tahu siapa itu Yusuf, gantengnya Yusuf, mungkin mereka lebih kurang ajar daripada saya. Nah, untuk membuktikan itu, Juleha memanggil semua perempuan di luar istana di Mesir itu masuk ke dalam istana, diundang. Setelah masuk ke dalam istana, dipersilakan duduk. Kemudian Juleha memerintahkan pelayan-pelayannya, berikan setiap tamu itu satu buah buah dan satu buah pisau. Ketika buah dan pisau berada di pada tangan-tangan wanita tersebut, maka disuruh silakan makan buahnya. Ketika mereka sedang mengupas buah tadi, Juleha memberikan isyarat supaya Yusuf keluarkan dari kamarnya dan berjalan menemui tamu-tamunya. Ketika Yusuf keluar dari kamar dan berjalan menemui tamu-tamu wanita tadi, maka mereka melihat itu Yusuf, mereka mengatakan, Subhanallah, ini bukan manusia tapi malaikat. Asik memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, bukan buah yang mereka kupas, tapi jari-jari mereka yang mereka potong. Dan darah sudah menetes pada pakaian mereka, darah sudah menetes di lantai istana. Tapi mereka sedikit pun tidak merasakan sakit karena asik memandang daripada wajah gantengnya Yusuf alaihissalam. Begitulah jamaah sekalian, roh yang keluar daripada jasad sakit sekali. Tapi karena malaikat Jibril tadi Allah perintahkan bukakan sayap yang sebelah kanan, di situ dia melihat nikmatnya surga, sehingga ketika roh dicabut sedikit pun dia tidak merasakan sakit. Tapi sebaliknya, naudzubillah, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kenikmatan seseorang ketika menghadapi sakaratul maut itu ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua bisa insyaallah. Nabi memberikan jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Tapi tidak semudah itu orang bisa ucapkan la ilaha illallah. Saya dengan Ustadz Agung Sibela, ketika itu beliau masih aktif dalam jamaah tabligh, kami menemani satu rombongan dari sini bersama dengan Mayor Jenderal Dr. Muhammad Nur, dokter paru-paru pertama di Indonesia, dan beliau adalah dokter pribadi Bung Karno. Dan beliau yang punya rumah sakit paru-paru pertama di Ancol. Kami temani beliau dalam perjalanan sini menuju Ambon, Sanana. Beliau mengatakan kepada kami, dengan saya Ustadz, ada 100 orang yang mati di tangan saya, dari 100 orang itu hanya 1 orang yang saya bisa lihat, mendengar dia ucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak semudah itu orang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut, sehingga Nabi memberikan jaminan siapa di akhir hayatnya bisa ucapkan kalimat tersebut, jaminannya adalah surga. Nah hadirin yang mulia, sedikit tips bagaimana supaya kita bisa ucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut. Sekalian, hati ini ibarat bak air, sedangkan pikiran, pendengaran, telinga, mulut itu ibarat pipa air bersih. Apabila 4 saluran pipa air ini masuk, semua air bersih masuk ke dalam hati, maka air pun bersih. Jadi contoh yang lain misalnya, gelas itu kalau kita isi kopi, tumpahkan pasti kopi,
isi teh, kita tumpahkan pasti teh. Apa yang kita isikan dan apa yang kita itu juga yang keluar. Apa yang ada dalam gelas itu juga akan keluar bila kita tumpahkan. Begitulah hati. Apa yang di hati itu nanti yang akan keluar pada sakaratul maut. Maka untuk memasukkan hakikat la ilaha illallah dalam hati kita, fikir senantiasa fikir kebesaran Allah. Mata senantiasa melihat kebesaran Allah. Telinga senantiasa mendengar kebesaran Allah. Dan mulut senantiasa bicara kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah pada sakaratul maut kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau fikir senantiasa dunia, melihat dunia, bicara dunia, maka yang masuk di hati juga adalah kebesaran dunia. Maka pada sakaratul maut susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambah, lalu ada beberapa syarat juga yang menunjang supaya kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertama, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, walaupun amalnya sampai di ars, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya siapa? Alqamah, sahabat Nabi, hidup bersama dengan Nabi, amalnya tidak bisa dibayangkan. Tapi dia tidak bisa ucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut karena durhaka kepada ibunya. Sampai Nabi dipanggil, semua dipanggil, ceritanya panjang, ternyata dia bisa ucapkan kalimat la ilaha ketika ibunya memaafkannya. Nabi minta supaya ibunya maafkan dia, ketika ibu memaafkan dia baru dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Ini penting sekali, jangan durhaka kepada ibu dan bapak, terutama kepada ibu. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, hati kita harus bersih. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada sakaratul maut, hatinya harus bersih dari iri, dengki, sifat-sifat yang tidak baik itu jangan ada di hati. Ini dia akan bisa untuk mengucapkan la ilaha. Yang ketiga, maaf, orang yang merokok. Nah, ini rokok ini bahaya. Nah, di antara musibah rokok itu kata ulama, orang itu susah untuk mengucapkan la ilaha pada sakaratul maut. Maka mudah-mudahan semua kita di sini dihentikan rokoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dipaksakan. Ini salah satu musibah, orang yang merokok kata para ulama susah untuk dia bisa ucapkan la ilaha pada sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa ucapkan la ilaha illallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.